pertandingan. This is about the war between the Israelites and the Amalekites when they are going to get into the Canaan. Lalu datanglah orang-orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. The Amalekites come and attack the Israelites at Rephidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan mengangkat tongkat Allah di tanganku. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur memegang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held up his hand, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Ya, kita teruskan seluruh ayatnya ya. Berhenti sampai di situ, ayat 12. Kita teruskan sampai ayat seluruhnya habis. Kita teruskan ya, baca ya. We're going to continue reading past the ones that are on PowerPoint. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. So Joshua overcame the Amalekite army with his sword. Kemudian firman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari korong langit. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Ya, saudara, banyak orang menggambarkan hidup kita ini dengan cara macam-macam. A lot of people describe our life in different ways. Ada yang mengatakan hidup kita itu seperti orang sedang melakukan perjalanan. Some people illustrate our life as a journey. Dari satu tempat kita melakukan perjalanan lagi. Nanti kalau kita capek, kita diam di sana sebentar, menginap, lalu besoknya jalan lagi, terus seperti itu. From one place we go on a journey, and then we get to another place and we stay the night, and then we go on our journey again. It's always like that. Ada orang yang mengatakan hidup ini seperti orang sedang pergi berrekreasi, vacation. Our life is like a vacation. Yang penting hidup ini pokoknya senang What is dinikmati. important is Begitu, being jangan happy and pusing-pusing. enjoy it, and don't get too frustrated about things.
Tapi ada orang juga yang menggambarkan hidup ini But there are seperti also people peperangan. who say that this life is like a war. Tiap hari kita menghadapi banyak tantangan, masalah yang perlu kita perangi dan kita taklukkan. That we need to be at war with and we need to overcome. Tapi apapun gambaran kita tentang hidup ini, saudara, But no matter how people describe this life, baik hidup ini dianggap cuma jalan-jalan, whether it's atau only hidup ini cuma vacation, rekreasi, atau hidup ini or peperangan, this is a journey, or this is a war, ada satu hal yang tidak bisa dielakkan setiap manusia, bahwa There's one thing that hidup you itu cannot merupakan forget. perjuangan. is that life is a struggle. Setiap hari kita itu berjuang. Every day we struggle. Misalkan orang tua yang punya anak-anak masih sekolah, wah For berjuang example, supaya anak parents who nggak have terlambat kids at bangun school pokoknya. age, you struggle in the morning to make sure that your kids get to school on time. Bahkan sudah disiapkan semua supaya anak-anak Prepare everything bisa berangkat, so that your semuanya kids siap, can sudah go makan to school and pagi, everything is sudah already mandi ready. dan sebagainya. It's already breakfast and they took their shower and everything. Dan setelah itu mungkin dia cepat-cepat juga mempersiapkan dirinya dan dia juga And then you berangkat also have bekerja. to get yourself ready so that you can go to work on time. Dan pulang dari kerja nanti masih berpikir tentang anaknya, bagaimana nanti memberi makan, And when you got bagaimana home nanti from mengurus work, you dia have to supaya dia think belajar, about dinner and you have to think about your kids' homework. dan masih juga mengirim dia pergi ke ekstrakurikuler atau And kegiatan-kegiatan yang sometimes lain. your kids have some extracurriculars and school clubs that you have to take them to. Belum lagi dia mengurus tentang pekerjaannya, And you also have to take care of your work that you brought home, mengurus tentang kebutuhan rumah tangganya, household chores, mengurus bagaimana mengelola keuangannya, your money management, dan masih juga harus mengurus tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, baik pelayanan and di you gereja, also have to baik take care of dengan your other responsibilities, keluarga besarnya dan your sebagainya. responsibilities or your family responsibilities. Hidup itu merupakan satu perjuangan, Life is a struggle. dan rasanya kadang-kadang kita merasa kok tidak ada jeda ya. And sometimes Nggak you ada feel habis-habisnya. like, why is there no pause? Why is there no rest? Dan orang mengatakan ya nanti kalau anak-anak sudah kerja, sudah And some people tell lepas, you, sudah "Oh, mandiri. that comes later after your kids are all independent." Tapi tetap hidup itu penuh perjuangan. But still, life is a struggle. Belum lagi kalau sudah mulai ada umur, mulai kesehatan juga error dan sebagainya. Moreover, Hidup if you itu start merupakan getting old, suatu then perjuangan your terus-menerus health yang starts tidak failing. pernah ada jedahnya. Life is like a struggle that never have an ending. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, The words that we read earlier merupakan satu rangkaian series. suatu cerita yang sangat menarik, of story that is very interesting. yaitu orang Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir, This is about the Israelites who are being freed from the Egyptians dan dituntun oleh Tuhan melalui Musa untuk memasuki negeri perjanjian, yaitu Kanaan. which was led by Moses, who are appointed by God to lead them out of Egypt. Dan ternyata mereka harus melewati perjalanan yang cukup jauh. And then they have to go through a pretty long journey. Mungkin kalau ditempuh dengan jalan kaki, barangkali butuh seminggu, 2 minggu barangkali. If you walk it out, it's going to be about a week to 2 weeks, Karena membawa hampir 1 juta orang. because he brought about Ada many yang tua, ada yang muda, There ada yang are anak-anak dan elderly, sebagainya. there are kids. Itu perjalanan yang cukup melelahkan dan tidak It is a mudah. really tiring journey and it's not easy. Belum lagi begitu banyak tantangan. Moreover, there are a lot of adversities. Dan ternyata negeri yang Tuhan janjikan itu bukan negeri yang kosong. And then the land that God promised is not an empty land. Memang Tuhan mengatakan negeri yang aku berikan itu True, God said berlimpah that dengan the susu land dan that madunya. I'm going to give Itu you gambaran is luar full of negeri yang milk and begitu honey, makmur. and it's very appealing Tapi imagery. negeri itu tidak kosong dan perlu ditaklukkan. But that land is not empty, and they need to fight their way into the land.
Dan di setiap jalan mereka menghadapi tantangan begitu banyak. And on the way, they also face a lot of difficulties. Mereka kehabisan bekal, They ran out of food. mereka kehabisan minum karena They ran out of water. mereka harus melewati padang gurun. They have to go through desert. Mereka juga harus mengalahkan banyak binatang-binatang buas. They Di also antaranya have to yang terkenal fight. adalah ular beludak yang ada di padang gurun. They also have to fight a lot of wild animals. Belum and lagi snakes. suku-suku di padang gurun itu yang And also the masih bisa tribes that dikatakan occupy agak sedikit the liar, desert menjadi tantangan that buat are mereka. barbarians. Jadi perjalanan dibebaskan Tuhan dari perbudakan When Mesir God freed menuju the negeri Israelites from the perjanjian. Egyptian to Canaan, Walaupun tangan Tuhan yang kuat itu menuntun, even though the strong hand of God hold the Israelites, tapi itu tidak membebaskan Israel dengan hanya dia cuma duduk manis, ongkang-ongkang sudah nyampe ke tempat it perjanjian. doesn't make it so that the Israel people can just sit back and relax and let God take the wheel and just go. Tetapi justru di tengah-tengah tantangan demi tantangan In the itu, middle of difficulties and adversaries, Israel belajar bahwa Allah yang menuntut mereka itu Allah yang Israel nyata. people learned that the God who hold them is a real God, Allah yang berjuang untuk mereka. is a God that is willing to fight for them. Nah, ketika mereka mau melewati satu daerah untuk menuju ke tanah Kanaan itu, mereka melewati daerah kediaman orang-orang Amalek. When they are going through the desert to go to Canaan, they are going through the area of the Amalekites. Dan orang-orang Amalek ini tidak mengizinkan mereka melewati daerah mereka. And the Amalekites won't let them go pass through. Mereka menghambat, mereka memerangi, They stop dan them, mereka they juga ingin fight memusnahkan bangsa And Israel they di also tengah want perjalanan. to kill the Israelites. Dan Musa dengan seluruh rombongannya And Moses harus with his menghadapi whole tantangan itu. people have to go fight these people. Tuhan tidak menghindarkan tantangan demi tantangan itu. God won't let this difficulties to stop the Israel people. Dan Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan ingin membentuk Israel menjadi bangsa yang kuat, bukan menjadi bangsa pecundang, bangsa yang gampang menyerah. God let all of these things happen to the Israel people because He wants to shape the Israel people into stronger people, and they won't let them become cowards. Nah, ini yang menarik, saudara. This is interesting Karena orang-orang Israel itu because the diminta Israelites untuk mengumpulkan orang-orang yang kuat. were being Karena asked mereka to gather strong belum men. merupakan suatu bangsa yang tertata, belum punya angkatan perang dan sebagainya. They didn't have a group of soldiers yet. Sehingga mereka cuma mengumpulkan orang-orang yang memang berani untuk melindungi bangsa mereka itu. So the best that they could do is to gather the people who are willing to fight for Israel. Dan mereka harus pergi untuk berperang untuk melawan bangsa Amalek They yang have to menghambat go perjalanan and mereka. fight the Amalekites who are blocking their way. Tetapi ada satu yang menarik bahwa But one di thing that is tengah-tengah interesting is that peperangan in the secara middle fisik of itu the ada peperangan physical secara rohani. war, there is also spiritual war. Sebab Musa yang sudah menjadi tua, Because Musa Moses tidak lagi mampu has memimpin become bangsa old itu untuk and perang secara he fisik. is not capable to physically not capable to lead the Israelites to fight in a war. Mereka Musa naik ke atas bukit Moses went up to a hill, dan dia di sana memimpin peperangan yang lain, and on top of the hill he lead another type of battle. yaitu peperangan rohani. It's a spiritual battle. Nah, di dalam hidup kita sehari-hari, In saudara, our life, ada every peperangan life, secara there fisik are dan ada peperangan physical secara war, rohani. and there is also spiritual war. Kita setiap hari hanya berkonsentrasi Every peperangan day. secara fisik. Usually we only pay attention to the physical war. Dan kita tidak sadar bahwa di balik And peperangan we don't fisik ini realize ada that peperangan behind rohani yang tidak the nampak. Physical war, there is also spiritual war. Dan itu yang jauh lebih dahsyat karena And this is sesuatu yang sifatnya rohani itu
justru yang mengendalikan hal-hal yang fisik. Spiritual things take control over physical things. Nah, cerita ini sengaja ditulis dan Musa meminta supaya dituliskan karena ini menjadi suatu pembelajaran. To become a teaching, to become a lesson. Cerita-cerita kuno ini, saudara, kalau tidak memiliki pelajaran yang menggambarkan hubungan Tuhan yang hidup sepanjang masa, maka cerita-cerita ini tidak ada artinya. The relationship between God and people, there is no meaning to it if there is no relationship. Dan cerita-cerita ini dituliskan supaya orang Israel dan nanti keturunan-keturunannya dan banyak orang yang membaca kisah ini belajar bahwa hidup ini merupakan peperangan secara fisik dan di balik itu ada peperangan secara rohani. Remember and can learn that there are physical war and there is a spiritual war. Nah, yang digambarkan di sini adalah peperangan di balik peperangan fisik tadi. War behind the physical war. Dan Musa mengatakan, oke, aku udah ikut maju perang karena aku sedang berperang secara rohani. Into the middle of the physical war. Dia mengangkat tongkatnya dan mengangkat tangannya. He hold up his hands and his staff. Itu menandakan bahwa Musa sedang berdoa di dalam peperangan That itu. Moses is praying. Sebab orang Israel kalau berdoa tidak seperti kita, tangannya ditutup ini lalu tunduk. Tapi dia menengadah ke atas dengan tangan terbuka ke atas. Dan dikatakan orang Israel dengan Amalek sedang perang, kalau Musa mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas, dia berperang dan dia terus memohon pertolongan Tuhan, maka bangsa Israel menjadi kuat ya, di dalam peperangan itu. Then the Israelites win in the war. Like in the meantime, they are overpowering the Amalekites. Tetapi Musa sebagai manusia juga But as human, dia punya Moses, keterbatasan secara fisik. Kadang-kadang kalau dia sudah capek, dia menurunkan tangannya, lower his hand, maka bangsa Israel menjadi lemah. Tentara Israel menjadi lemah dan hampir dikalahkan oleh Amalek. Being overpowered by the Amalekites. Tapi bersyukur bahwa ada Hur dan Harun yang menemani Musa berperang, who are there with Moses. Sehingga ketika Musa sudah capek tangannya, maka sebelah kiri ditopang oleh Hur, sebelah kanan ditopang oleh Harun, sehingga dia tetap sepanjang sehari itu mengangkat tangannya supaya orang Israel semangat perang dan menang. Sebab di balik itu Tuhan ingin menyatakan kemenangan Israel itu adalah karena di balik itu ada Tuhan yang berperang untuk mereka. With this, you can really see that with God's help, the Israelites can win. Nah, saudara, kenapa kisah ini dikisahkan peperangan antara orang Israel melawan orang Amalek? Why is in this story there is a fight between the Israelites and Amalekites? Menarik sekali karena bangsa Amalek itu mempunyai seorang dewi yang terkenal, namanya Asyera. The Amalekites have a goddess called Amashera that is very famous. Dan di daerah itu Asyera ini dianggap sebagai ibu dari semua dewa-dewa. And in that area, the Amalekites goddess Asherah is being regarded as the mother of all the other gods and goddesses. Dan orang menganggap tidak ada orang yang bisa mengalahkan bangsa Amalek sebab dia dilindungi ibu dari semua dewa-dewa, sebab yang membuat kemenangan tiap bangsa itu tergantung siapa dewa yang disembah. And the people over there believe that the Amalekites will not lose fighting other people because their goddess is the mother of all the gods and goddesses, and the people dewa bangsa Kanaan yang terkenal namanya Baal. Dan Baal itu anaknya Asyera. There is also the god Baal, and he is the son of Asherah. Dan Baal itu dilambangkan dengan bentuk lembu. Lembu itu Bull. bull, Cattle. huh? Bull?
Baal have the symbol of a bull. Atau apa? Nggak tahu. Pokoknya begitu, sapi besar. Ya, itu binatang yang dipakai untuk kerja. Sebetulnya itu lambang kekayaan, lambang It is a symbol of rich, yeah. wealth. lambang kekayaan secara materi artinya. It is a symbol of material wealth. Jadi yang disembah oleh orang-orang Kanaan tuh So what the orang Canaan- yang hebat, orang yang berhasil itu kalau diukur dengan seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki. So the Canaan look up to people who have material wealth. Nah, Asyera itu lambang kesuburan. Asherah is the symbol of fertility and prosperity. Zaman dulu, saudara, kalau seseorang itu atau suatu bangsa itu Back then, punya if anak there makin is, banyak, makin gede, itu artinya Tribe that itu has a lambang lot kekuasaan. of kids and have a lot of people, it's a sign of power. Dia bisa menguasai, menjajah, merampas Take over ya kekayaan countries, bangsa-bangsa they can lain. rob other countries. Dan itu yang dilakukan Amalek. And that's what the Dia merasa Amalekites karena do. dia menyembah Asyera, They feel like dia because tidak they- akan pernah bisa terkalahkan. Their goddess is Asherah, they are undefeatable. Sehingga dia seenaknya saja bisa menjajah, menguasai, merampas, dan dia So sekarang they do whatever berhadapan they want dengan whenever they Israel. want to get what they want. Dan mereka menganggap Israel ini bangsa kecil, They think Israel bangsa yang is lemah, a small bangsa yang bisa ditaklukkan, tribe. It's a tribe that we can just bangsa overcome yang like any other. perempuan-perempuannya bisa diambil untuk dijadiin budak seksual. The people, the Amalekites think that the Israelite woman can just Dan be anak-anak taken lakinya to bisa become slave. diambil untuk dijadiin budak untuk bekerja untuk mereka. And the guys can be used as a working slave. Dan itu sebabnya And that's Tuhan why memerintahkan orang Israel untuk berperang melawan orang Amalek. God made the Israelites people fight the Amalekites. Karena yang diperangi oleh Because kisah ini what bukan Amalek is at secara war manusianya, in this story is not only the Amalekites as human, tetapi Amalek dalam arti secara simbol adalah keserakahan manusia. but Amalekites in this story is also illustrating the greediness of human. Yang mengagungkan, mendewakan kekayaan, mendewakan nafsu, mendewakan kekuasaan untuk Power kemegahan diri sendiri. who made power and wealth to be their God. Dan Tuhan mendemonstrasikan kepada Israel bahwa sekalipun Israel, kamu tuh bangsa yang sangat lemah, And God, this is God's way of telling the Israelites that bangsa even yang though baru the saja Israelites are dikeluarkan a small dari perbudakan. tribe and it's a small, their number are small and they just got out of Bangsa slavery yang tidak mempunyai pasukan perang, and they don't have their own soldiers. bangsa yang merupakan pilgrim, merupakan And they're pilgrims, musafir ya, yang berjalan dari satu tempat yang baru dilepaskan dari perbudakan, they just got out of slavery berjalan menuju ke negeri perjanjian. and walking into the promised land. Di tengah jalan ada banyak In the middle hambatan, of the way there are a lot of tapi yang menyebabkan kamu menang dan menyebabkan kamu nanti what masuk helped them win and sampai what ke negeri helped them perjanjian to itu get bukan into karena Canaan kekuatanmu is sendiri. not because of the Israelites' power. Di balik itu ada Tuhan yang melindungi. The Israelites, there is God who is protecting them. Tetapi di sini juga digambarkan Musa sebagai pemimpin juga tidak bisa berjuang sendiri, saudara. And in here it also illustrates that Moses as the leader cannot win by his own strength. Dia sadar bahwa dia terbatas. He realized that he is limited. Dia juga bisa lelah. He can be tired. Dia juga lemah. He is also weak. Dia membutuhkan tim kerja He untuk needs a bersama-sama working team untuk menghadapi peperangan itu supaya menang. to fight this war so that they can win. Tetapi kisah ini juga mengisahkan bahwa kemenangan itu juga bukan tergantung pada Musa saja. And based on this story, we can learn that they're winning the war is not just because of Moses. Ada Tuhan There is God
yang menjadikan mereka pemenang. that helped them win. Tetapi sekalipun ada Tuhan yang menjadikan mereka pemenang dalam peperangan Even though ini, there is God saudara, who made them a winner, orang Israel harus berperang. the Israelites have to go to war. Musa juga harus berperang secara rohani. Moses also have to go to war. Musa juga butuh dukungan dari Hur dan Moses dari also need help from Aaron and Harun. Hur. Saudara, kita memasuki tahun 2017. We get into a new year of 2017. 2017 kita nggak peduli saudara menggambarkan hidup ini merupakan rekreasi, jalan-jalan, or think of your atau life hidup ini as merupakan a journey or peperangan dan or sebagainya. war. Tapi yang pasti One thing that is for sure rekreasi ataupun that apapun juga perlu perjuangan everything needs untuk bisa menang have dan its struggle, mengalahkan and hambatan. you have to struggle to win in this war to overcome your adversaries. Dan di dalam perjalanan itu tiap kita ada amaleknya sendiri-sendiri. In your saudara. journey, each one of us have our own Amalekites. Saya nggak tahu Amalek apa yang ada dalam hidup saudara I di don't tahun know what kind of 2017. Amalekites is in your life. Mungkin orang-orang yang menjegal saudara untuk The jatuh people itu who ada try di to trap you are the people dalam rumah tangga kita, who are in your own household, atau ada di kantor atau di tempat or kita in your bekerja. office, or in the place, your workplace. Atau Amalek itu ada di dalam diri kita Or sendiri. it can be people, or it can be something inside yourself. Entah harga diri kita yang kita Whether anggap, it's your wah itu ego dewa yang menguasai saya. that is ruling over you, Atau entah itu kesombongan, or it's your pride, atau apa saja yang kita banggakan melebihi Tuhan, or anything that you think above God. itu kita harus berhati-hati. You have to be careful. Ya, musuh yang terbesar itu bukan musuh yang ada di luar Enemy kita. is not the enemies that are outside. Musuh yang terbesar itu ada di dalam diri kita It's the sendiri. enemy that is within. Dan kita diajak untuk berpikir bahwa dalam hidup ini jangan berjuang dengan kekuatan kita sendiri. And let us struggle and let us work through things not with our own strength. Tuhan pasti For sepanjang tahun ini berjalan bersama dengan kita. will hold our hands when we are walking in our journey. Ya, betapa bodohnya jikalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, saudara. It is Dan very tidak mau foolish melibatkan to Tuhan. fight with our own fight, with our own strength. Sebab dengan kita And we don't want to melibatkan rely Tuhan, on God. kita pasti When we rely on God, menang. we will win. Oleh sebab itu, saya nggak tahu, saya nggak janjian sama Vicky. That's why I'm kind of Saya confused memikirkan, because ya firman apa ya yang cocok untuk memberitakan I don't have tahun talk with Vicky 2017. before we do this, and I was just thinking about what I'm going to talk about in the year of 2017, the Dan first of the begitu year. saya berpikir itu, When I'm thinking saya about buka-buka YouTube, I ada opened satu YouTube. nyanyian yang There's sangat this one menarik. song Saya that pikir, wah ini is very bagus. interesting, Nyanyian and ini I untuk thought it was diangkat gitu ya, It was very untuk diangkat it's a jadi very good song that I tema want to khotbah play tanggal 1 Januari gitu. during my sermon in Nah. this first of January. Temanya jangan pernah The menyerah, theme is do jangan not- berputus asa begitu ya. Do not give up. Nah, tadi kadang-kadang kita kalau nyanyi gitu nggak tahu Sometimes dihayati when we atau sing, enggak, tapi I don't nyanyinya know enak aja if- gitu ya. I don't know Yeah. whether or not you are actually feeling it or whether or not you are just singing along with it. Tapi kalau nyanyi itu keluar dari hati kita But when you sing something that is dan kita hayati, ya hidup ini tidak that boleh you think menyerah about the lyrics begitu. and then you Nah, mewujudkan apa yang kita nyanyikan itu yang tidak mudah. really think about it, you realize that Nah, oleh the sebab song that itu, you learn is not something easy. Menurut saya That's why I sangat think berbeda it kita is menyanyikan very sendiri different when we sing by ourselves dan kita mendengar nyanyian itu. or we learn about we hear about this song from someone else. Dinyanyikan oleh orang dewasa dan dinyanyikan oleh anak-anak itu berbeda. It's very different when an adult sing it or when a child sing it.
Tadi kita sudah nyanyi lagu itu sendiri, We've kita already sendiri. sing the song by ourselves. Saya ingin saudara dengar ya. I want Nyanyi you ini. to listen to this song this way. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan
bisa membandingkan Can you tell the difference? reaksi emosi saudara ketika mendengar The emotional nyanyian difference between listening orang dewasa, bapaknya anak this itu song tadi, from the father dan nyanyian anak itu and from the kid. beda ya. It's a different emotional feeling. Ketika anak yang masih mengucapkan kata R saja belum bisa, dan When the itu child can't even say mengatakan R, pada saudara jangan menyerah, and he jangan tells you, berputus asa, don't give up and don't give up. ya hati saudara tergetar enggak? Do you feel your heart being touched? Saudara, kita coba kita pikirkan mana kendala atau tantangan yang paling banyak antara orang dewasa dan anak-anak. Let us think. Banyak mana tantangan yang dialami anak-anak atau orang dewasa? Okay. Let us think which one have more adversaries, adults or children? Orang dewasa mengatakan, Adults often anak-anak itu say, tantangannya masih For sedikit. children, you have like not that many adversaries. Makin you don't have that many difficulties. tua tantangannya makin banyak. When you get older, you have many more difficulties. Saya katakan ya, I'll say yeah, tapi tergantung dari mana kita melihatnya. but it also depends on how you see it. Sebab anak-anak itu tantangannya juga jauh lebih berat ketimbang orang tua. Because children also have difficulties that are way harder than adults. Orang tua kalau mau pergi kemana saja bisa. When you're an adult, when you want to go somewhere, you can do it all by yourself. Orang tua kalau kepingin apa saja bisa. When you want something, you can just buy it. Tapi lihat anak-anak, But take a look at children. kalau dia mau pergi ke sesuatu, dia When they mesti want to izin go orang somewhere, tuanya. they have to ask Orang for tuanya permission tidak from their mengizinkan, parents. pasti If dia their tidak parents bisa doesn't pergi. give permission, you can't Dia go. mau melakukan sesuatu, belum tentu dia If bisa. you wanna do Belum something, tentu dia it's, kuat. For sure thing that you can do it Hidupnya all by yourself. sangat-sangat bergantung pada Their orang life is tuanya. very dependent on their parents. Jadi kalau So, tadi siapa namanya Felix Chen barangkali anak itu. Kalau Justin. Hah? So when Justin, Justin ya, oh iya Justin, ya, oke Justin, oke ya. Kalau dia so yang when masih Justin, who are still a child, mungkin kalau Justin yang di sini suruh ngomong jangan menyerah barangkali sana, jangan menyerah, begitu ya ngomongnya ya. hard to roll your R's when you are children. Tapi and kalau dia emotion. menasihatin kita sebagai anak-anak, kita merasakan yang anak saja mengatakan jangan menyerah, But when apalagi we kita listen orang to the dewasa. song, we hear that even a child telling you don't give up. Saudara bayangkan kalau So think anak-anak about itu this. menyerah, apa yang terjadi? When children give up, what happens? Ketika anak-anak itu belum bisa berjalan, dia mulai belajar When a child bolak-balik tengkurap dan sebagainya. cannot even walk yet, and Dan they kalau fase itu learn dia how to menyerah, walk and they apa give up jadinya? before they are able to walk, what happens? Kalau dia mulai fase berjalan atau berdiri When the dan child fase itu to dia menyerah, apa walk jadinya? and they give up, what happens? Ketika dia belajar berlari lalu dia mengatakan aku nggak bisa, aku When memang they nggak learn bisa. how to run Lebih baik and dia then they menyerah, give apa up, jadinya? what happens? Ketika dia belajar berjalan, belajar berbicara When they dan learn how to talk, kadang-kadang bicaranya masih belum terlalu jelas and dan sometimes banyak orang di their words sekitarnya are yang mentertawai dia karena not lucu, clear, and a lot lalu of dia people mengatakan around wah them menyerah laugh saja. at Apa the jadinya? kid, and they give up because they're being laughed at, what happened? Maka di setiap fase itu bila anak-anak menyerah, In all of these phases, if a child give up, anak-anak itu tidak akan pernah menjadi seperti Anda dan saya. this child won't be able to become like you and me. Jadi So di setiap fase kita terus in all berjuang of untuk these tidak menyerah. phases, we are trying hard to overcome our difficulties. Mengapa? Sebab ada Tuhan di balik itu Why? Because there is God behind yang everything. menolong kita supaya Are kita holding berhasil. your hand so that we can succeed. Di balik perjuangan yang
kita harus lakukan. behind Kita all tidak the boleh struggles berpangku that tangan. we have to do, we cannot just sit back. Ada orang-orang tua kita juga yang menopang, yang berdoa terus. We also have our parents who are helping us. Oleh sebab itu, That's why, anak-anak children, mesti ingat bahwa di balik you have to keberhasilanmu remember that behind ada orang tuamu yang selalu berjuang, yang selalu berdoa your parents supaya that kamu is berhasil. also struggling with you and Dan praying setiap for you orang so that tua, you succeed. Jangan pernah lelah Do not untuk give membawa up setiap perjuangan anak-anakmu to kepada bring Tuhan. all of your Sepanjang children's tahun struggles to God 2017 ini, in the year 2017. jangan menyerah, jangan Do not berputus give up, asa. do not Mujizat masih ada there is bila kita menyembah, bila kita mengangkat tangan kita. hold our hands Ya. up. Disitulah saat di mana Tuhan turun tangan. That's when God help you. Ayo kita jalani tahun 2017 ini dengan sungguh-sungguh Let us belajar untuk get berserah into the hanya year of kepada Tuhan 2017 dan tidak berserah menghadapi banyak tantangan dan with a pergumulan. resolution of not giving up. Kita pasti menang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau minggu pertama tahun ini With the first of the year, kami boleh beribadah bersama we can pray together and do the sermon together. dan kami juga mau menikmati perjamuan kudus yang pertama tahun ini And we also would like to receive the first communion of this year supaya kami diingatkan so that we can remember bahwa kami adalah orang-orang yang hidup berkemenangan that we are the people, the winning people, di dalam perjalanan kami menuju tanah perjanjian to go into the promised land, untuk hidup sebagai umat-Mu, to live as your hidup people, bersama dengan Engkau. to live with you. Dan biarlah di dalam perjalanan ini, Let this journey, sekalipun ada banyak tantangan, kami tidak akan pernah even though menyerah. there is a lot of struggles, Karena kami we tidak are berjuang not going to sendiri. give up because we know that Kami we are ada not bersama fighting dengan Engkau. by ourselves, but Akan with perjamuan you. ini mengingatkan kami This communion will remind us bahwa Engkau sudah rela mati untuk kami. that you are willing to die for us. Engkau sudah memberikan hidup-Mu untuk kami, You have given your life for us, supaya kami tidak diperbudak oleh dosa, tetapi kami hidup berkemenangan. so that our life is not enslaved by sin, but we can emerge as winning people. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami memohon, kuduskan hidup kami, For you to kuduskan perjamuan kudus ini, make our life holy and also make this communion supaya holy. perjamuan ini menjadi So meterai yang that hidup communion can become a symbol tentang kasih-Mu yang sudah rela mati buat kami, your love supaya kami hidup untuk Kristus Yesus. and for Jesus Christ that is willing to die for us. Amin. Amen. Ya, saya undang I'm going to invite the Cendra untuk Chandra dan Philip untuk and bersama-sama ya, William as ICC leader kita to melayani perjamuan ini. serve the communion. Ya, saudara sekalian, pada waktu malam di mana Yesus sebelum ditangkap dan dianiaya, Before Jesus Dia was mengambil taken by the roti dan soldier, memecah-pecahkannya, took a dan Yesus bread mengatakan, and then inilah he broke tubuhku it, and then he said, yang sudah "This is my body dipecah-pecahkan that has untuk been kamu. broken for you. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Do this and remember me." Dan pada waktu itu dia mengangkat cawan dan dia mengatakan, cawan minuman yang dengannya kita mengucap syukur With this glass adalah persekutuan kita dengan for our Kristus Yesus communion with Jesus Christ yang sudah menumpahkan that darahnya has spilled his blood untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. to erase our sins. Mari sekali lagi kita berdoa. Let us pray. Tuhan, terima kasih. Thank you. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami melalui perjamuan kudus ini, supaya hati dan pikiran kami
so that tidak our terarah kepada brain cawan anggur dan roti ini, the bread, tetapi hati kami diarahkan kepada Kristus Yesus but let us yang look saat at ini Christ bersama dengan Bapa di sorga. that is with our Father in heaven. Engkaulah roti kehidupan, You are the living bread, dan Engkau adalah cawan kehidupan yang menghidupkan kami. and your bread is the one that will Dalam nama Yesus Kristus, berkati perjamuan ini Jesus Christ. dan This teguhkan blesses ini communion. supaya hati kami boleh dikuatkan dalam mengiring Engkau. Our hearts can be stronger in walking in your path. Amin. Amen. Oke. Ambillah dan Take bagikanlah. this and circulate it. Karena mari kita angkat roti dan cawan ini. Let us hold up our Makanlah, ingatlah communion dan percayalah bahwa and remember tubuh and Kristus believe Yesus that the body sudah of Jesus Christ has dipecah-pecahkannya, been broken diserahkannya untuk menjadi tebusan yang sempurna bagi to hidupmu. Makanlah. purify your sin. Minumlah, ingat dan percayalah Drink bahwa and remember darah and Kristus believe Yesus that the sudah blood of ditumpahkan untuk Christ has been membasuh spilled segala to dosa wash dan away kesalahanmu. your Minumlah. sins. Please drink. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan yang rahmani dan rahimi, Engkau yang panjang sabar, Lord, you are Engkau yang full of mengasihi kami, patience and you love us. Engkau yang mengumpulkan kami bagaikan gandum yang terserak, You have gathered us supaya kami boleh menjadi roti so that we can become sebagai tubuh Kristus Yesus, part of your body untuk melayani orang-orang di sekitar kami yang to serve the people around lapar us akan who kebenaran-Mu. are hungry for your words and your truth. Bagaikan gandum yang, bagaikan anggur yang terserak, Engkau satukan kami di dalam You cawan have gathered minuman, us supaya kami boleh mengenyangkan dahaga so orang-orang we yang can haus akan fulfill the kebenaran-Mu. thirst of the people who are Pakailah hidup kami menjadi saksi-Mu, supaya dimanapun kami berada, Engkau dipermuliakan. living witness of Di dalam your Kristus grace. Yesus, In the name of Jesus Christ. kami memohon tuntun kami sepanjang tahun We ask 2017. for your blessings for Karena us tanpa in Engkau the year Tuhan, 2017. kami tidak akan mampu hidup We ask for your berkemenangan. helping hand, because without you Namun we are bersama not dengan victorious. Engkau, But setiap together tantangan with you, demi tantangan, kami akan mampu menghadapinya, sebab Engkaulah panji-panji kemenangan hidup kami. the Haleluya. our Amin. winning source.